Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah.
Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalani perintah dan berusaha sekuat-kuatnya menjauhi larangannya. Walaupun berat, risikonya tinggi, rintangannya pun banyak. Tapi itulah sebagai konsekuensi bagi setiap kita yang telah berikrar diri sebagai seorang muslim untuk menuju kepada iman dan takwa kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita dihidupkan oleh Allah dan kelak juga akan dimatikan oleh Allah. Hidup dan mati pasti kita jalani. Tinggal menunggu waktu, cepat ataupun lambat. Sekarang kita berada dalam kehidupan di dunia ini. Suatu saatnya nanti kita akan menemui ajal atau menemui kematian dengan berbagai macam cara dan berbagai macam tingkatan usia. Ada yang masih muda sudah mati, ada yang dalam usia parubaya baru mati, ada orang yang sudah tua renta kemudian baru dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu kematian itu tidak satu, banyak. Kita akan menemui berbeda. Yang kita lihat, ada kalanya orang mati didahului dengan sakit. Sakit kemudian mati. Ada yang sakitnya sebentar kemudian mati, ada yang sakitnya lama, ada yang sangat lama sampai bertahun-tahun. Barulah mati. Ada yang terlihat tidak sakit, kemudian tiba-tiba mati. Itulah jalan kematian. Dan setiap orang ini akan menghadapi yang namanya pintu kematian yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi detik-detik orang akan menghadap kepada Allah. Detik-detik nyawa kita itu lepas dari raga. Inilah yang perlu kita antisipasi. Kita ini mengharapkan kematian kita adalah husnul khotimah. Bahwa kita mati dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Karena itu di muqaddimah khutbah ini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Mati dalam keadaan pasrah diri kepada Allah inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mengingkari terhadap ajaran Allah, mengingkari terhadap agama. Kita bermusuhan kepada Allah. Harapannya adalah mati kita itu berpasrah diri, sehingga kita mendapati kematian itu husnul khotimah. Nah, karena itu perbanyaklah ibadah, laksanakanlah apa yang diperintah, jauhi larangan-larangan Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah kematian kita akan diakhiri dengan keadaan yang sangat baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang sudah sakaratul maut itu menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan orang yang sedang sakaratul maut itu akan ditunjukkan, ditampakkan sesuatu yang harus ditunjukkan kepada mereka, dan itu rahasia Allah. Karena itu Al-Quran diberikan penjelasan.
Ada orang yang sakaratul maut, pada saat detik-detik kematian itu dia menangis dan memohon kepada Allah supaya kematiannya itu ditunda dalam waktu yang tidak lama, walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sedikit, tundalah, berikan kami kesempatan. Jadi minta supaya ditunda, jangan dicabut dulu nyawa saya. Karena saat itu sudah ditampakkan gambaran selama mereka hidup. Kalau mereka hidup perbanyak amal, dia akan ditunjukkan amal-amal perbuatan yang baik itu, dan kemudian apa balasannya. Demikian juga amal-amalan yang buruk itu sekaligus juga apa balasannya. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Munafiqun Allah memberikan penjelasan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, sebagiannya saja, sebelum kalian menemui kematian atau ajal. Yang kemudian pada saat kalian sudah mati, kemudian kalian akan mengatakan dengan penuh penyesalan. Jadi saat orang yang akan mati akan mengatakan dengan penuh penyesalan. Apa yang dikatakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk bisa hidup kembali, untuk bisa beribadah, untuk bisa macam-macam lah. Jangan dimatikan sekarang. Itu di saat ajal kita sudah dekat di waktu nazak itu. Apa yang akan mereka lakukan? Minta supaya ditangguhkan itu. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau engkau tunda kematianku, maka aku akan bersedekah. Karena perintah infak, perintah zakat yang dulu saya dengar, saya abaikan. Baru tahu saya bahwa orang yang bersedekah itu, orang yang berinfak itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Dengan nada menyesal, orang ini kemudian minta supaya ditangguhkan kematiannya itu. Perlunya hanya ingin bersedekah, tidak ingin umroh, tidak ingin melaksanakan haji, tidak ingin membangun rumah, enggak, tidak ingin orang itu sholat malam sampai semalam suntuk, enggak. Yang diinginkan itu adalah fa'as-sadaqah. Nanti dilihat surat Al-Munafiqun ayat 10, dalami lagi. Kenapa yang diminta kok bukan umroh, yang diminta bukan akan silaturahim kemana, yang diminta bukan sholat malam semalam suntuk itu, tapi yang diminta fa'as-sadaqah, maka aku akan bersedekah. Dan ini yang mengatakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan khatib, bukan guru agama. Guru agama, khatib, kiai, ulama itu hanya meneruskan dari Al-Qur'anul Karim ini, bahwa orang-orang yang minta ditangguhkan kematiannya itu nanti ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan kemudian aku akan menjadi golongannya orang-orang yang soleh. Nah, inilah yang diminta. Nah, kalau sudah mati, ada juga orang yang sudah meninggal itu apa yang diminta? Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman, pada saat sudah mati juga ingin kembali lagi ke dunia. Kalau mereka itu ingin melaksanakan amal soleh, dilihat surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Jadi apabila mereka sudah meninggal dunia, sudah mati, mereka mengatakan rabbirji'un. Wahai Tuhan, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla.
agar aku bisa beramal soleh. Dulu ada rasul, ada nabi, ada kiai, ada ulama, ada guru menyampaikan tentang agama Islam, tetapi aku menolak. Ternyata mereka semua itu benar. Para rasulmu itu benar, para nabimu itu benar, para dai-dai itu benar. Mereka menyerukan supaya menjadi orang yang beragama Islam, kemudian beribadah, beramal soleh, dan balasannya luar biasa. Karena itu kembalikan kami ke dunia. Jadi ingin dikembalikan lagi ke dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan kembali lagi di dunia, tidak akan dikembalikan di dunia. Karena di saat kalian dikembalikan ke dunia pun kalian juga akan melakukan perbuatan yang sama. Nah, inilah yang perlu diantisipasi. Alhamdulillah kita ini sebagai seorang muslim yang sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh nabi atau rasul yang telah diutus melalui para guru, para kiai, para ulama. Jangan sampai apa yang telah diberikan kepada kita ini kita lepaskan begitu saja, yang kemudian kita menyesal pada saat nazak, kita menyesal pada saat kita sudah berada di alam barzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir mu'minina mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Azwa Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ibad. Allah wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallu subuhakum fadina tasbih atas subuh di tanah sholat. Kalau diluruskan dirapatkan sok yang masih kosong belum diisi, kalau tidak membuat sok baru sebelum sok yang di depannya. Meluruskan, merapatkan sok,
termasuk bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام